Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam apa ini? Malam Minggu. Ya, malam yang panjang bagi anak muda. Ya, ada namanya Sat Night. Malam Sabtu, Sabtu malam, malam Minggu. Biasanya anak-anak muda malam Minggu di mana? Nongkrong, PJ, Prabu Jaya. Mana lagi? Kafe, jalan-jalan. Tapi Masya Allah santri Al-Madinah beda. Ya, semoga kalian semua dalam hadis syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kalau kalian ke Taman Prabu Jaya, teman-teman Prabu Jaya, orang-orang di luar, kalian ke Taman Surga. Karena itulah santri-santri ini meskipun ada pelanggaran biasa, tetap kebaikannya jauh lebih banyak. Saya tetap berbaik sangka sama kalian. Kenapa? Karena kebaikan kalian jauh lebih banyak dibandingkan kekeliruan kalian sebagai santri. Ya, tetap sholat jamaah di masjid, tetap baca Al-Quran, tetap menuntut ilmu. Ya, jadi meskipun kalian jatuh dalam kesalahan, tetap semangat ya. Karena selama kalian jadi santri di pesantren, insya Allah kebaikannya tetap banyak. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita yang belum selesai kemarin. Saya sengaja tidak di hari Selasa karena ini pembahasan yang bagus di awal-awal Zulhijjah. Karena kalau sudah bulan hari Selasa berarti udah pertengahan, mungkin udah kurang sensasinya. Yaitu pembahasan tentang fikih bulan Zulhijjah bagian yang kedua, membahas tentang amalan di bulan Zulhijjah. Amalan di bulan apa, Dedek? Zulhijjah. Yang pertama, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak apa? Zikir dan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan banyak manfaat dari kurban di hari raya Lebaran Idul Adha. Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak berzikir, banyak ingat Allah, banyak sebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ayyam ma'lumat ya adalah hari-hari yang diketahui. Itu kata para mayoritas ahli tafsir adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Kenapa mereka nyebut nama Allah? Bentuk syukur. Karena Allah sudah berikan mereka rezeki berupa hewan ternak. Apa hewan ternak? Kambing. Siapa yang hobi kambing di sini? Kok dikit adik-adik? Ya harus banyak yang suka kambing karena Nabi suka dengan kambing. Ya memang stigma negatif itu karena mungkin pengolahan yang kurang bagus ya. Ingat ya, Nabi itu suka daging kambing karena kita sebagai seorang muslim ya, meskipun ini bukan sebuah kebaikan, pahala, tapi sebagai seorang yang mengidolakan beliau ya, biasanya orang itu kalau cinta dengan seseorang, makanan favoritnya pun dia sukai, itu kan ya. Misalnya istri suka misalnya apa, makan buah semangka, kita jadi ikut-ikutan suka buah semangka. Idola kalian misalnya siapa? Ustadz Hidayat suka makan pindang, kalian jadi suka makan pindang. Kenapa? Ikut Ustadz Hidayat. Begitu juga Nabi SAW. Kemudian yang kedua
sapi. Ya ini insya Allah senang makan sapi ya. Yang ketiga onta, onta. Yang belum pernah makan onta, semoga makan onta nanti pas umrah atau haji. Amin. Ya jadi Allah mengatakan tadi apa? Wa yadhkurusmallah fi ayyami ma'lumat. Banyak-banyak zikir kepada ya di hari-hari yang telah ditentukan. Apa di antara bentuk zikir tersebut? Yaitu takbiran. Ya, kita kenal dengan takbiran. Takbir, tahmid, tahlil. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari sejak kemarin malam tuh kita udah diperintahkan memperbanyak takbiran. Inilah bedanya antara Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri sebentar. Dari malam, maghrib, isya, subuh, pagi, sholat, selesai takbiran. Tapi kalau kita 13 hari takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2, boleh 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ya, jadi ini di antara ibadah yang diperbanyak di hari-hari sekarang. Nabi menjelaskan dengan lebih tegas dalam hadis Ahmad, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di hari-hari ini 10 pertama Zulhijjah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tahmid ya walillahil hamd. Sehingga kita diperintahkan menyebutkan takbiran ini. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. La ilaha illallah. Ya itu tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir dan tahmid. Nah ini 3 lafal ini. Dikisahkan bahwasanya 2 sahabat yang mulia, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ya, mereka berdua jalan ke pasar, ya ke City Mall gitu ya. Atau ke pasar Prabu sini. Mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga orang-orang ke pasar ya yang mungkin lalai teringat, wah iya nih udah masuk Zulhijjah nih. Mereka pun bertakbir dengan takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ya jadi mulai sekarang adik-adik perbanyak takbir. Lagi ngantri makanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya lagi nonton bola, Allahu Akbar, Allah, nonton bola di lapangan ya maksudnya. Lagi jalan misalnya, lagi duduk di asrama, ya ada riwayat mengatakan kenapa engkau diam? Nah, kenapa? Ini kan awal Zulhijjah, perbanyak takbir, tahmid dan tahlil, sehingga rutinkan ucapan ini. Meskipun nanti kita bahas ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah takbir ada 2. Takbiran ada 2. Yang pertama namanya takbir mutlak. Mutlak itu artinya tidak terikat, tidak terkait apapun, bebas. Baik dimanapun dan kapanpun. Nah, ini takbir apa namanya? Mutlak. Kayak misalnya tadi kita lagi nunggu makan, takbiran. Lagi jalan pulang ke asrama, naik tangga, takbiran. Ya. Nah, bapak-bapak yang lagi di motor misalnya takbiran misalnya. Ini sudah awal-awal Zulhijjah. Kapan waktunya mutlak? Takbir mutlak dari tanggal 1 sampai 13 hari. Ya, jadi 13 hari hampir 2 pekan kita diperintahkan untuk memperbanyak takbiran mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Apa namanya? Takbir muqayyad. Kalau mutlak tidak terkait, kalau muqayyad terkait. Terkait dengan tempat dan waktu. Kapan waktunya? Setelah sholat fardu. Nah, habis sholat wajib. Takbiran. Dan itu kapan dimulainya? Dimulainya ketika pagi hari. Di hari Arafah. Hari apa? Arafat. Jadi jangan sekarang takbir mutlak, muqayyad jangan sekarang. Habis sholat, salam, Allahu Akbar. Apa budak ini? Belum Pak, baru tanggal 1, sabar. Nanti tanggal 9, nah kalian buka sahur ya paginya. Nah subuhnya itu udah diperintahkan.
Habis salam boleh langsung, boleh Allahumma antas salam, astagfirullah dulu, Allahumma salam, salam tabarakallahuram, kemudian baru dia Allahu akbar dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Mughni ya, dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir menyebutkan ini pendapat yang masyhur di tengah-tengah salaf, karena mereka dari tanggal 9 sampai tanggal 13 asar sorenya, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari itu diperintahkan habis sholat wajib dia bertakbir sendiri-sendiri. Kalau seandainya nanti rame-rame tiba-tiba satu suara nggak masalah, yang jelas tidak dikomandoi ya, tidak pakai komando 1, 2, 3, tidak, bebas semuanya ya. Kapan tanggalnya? 9 sampai tanggal 13. Kalau yang mutlak 1 sampai 13 ya. Ini boleh langsung setelah salam, boleh istighfar terlebih dahulu. Tidak ada bacaan khusus dari Nabi tentang takbir, akan tetapi yang lebih familiar ya adalah yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang sering kita kumandangkan itu. Ya, kalau Indonesia tuh ya seperti kita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Itu orang Indonesia. Kalau orang Saudi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Agak beda sedikit nadanya. Ini cuman lafalnya sama. Ini yang pertama. Memperbanyak apa? Takbir. Kemudian yang kedua, masih dari poin yang pertama, memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak doa di hari Arafah. Hari Arafah. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, khairu du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku sebutkan dan para nabi sebelumku sebutkan di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal semua ya. Nah, itu sebaik-baik doa di hari Arafah. Jadi di hari Arafah perbanyak zikir tadi. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak. Termasuk doa yang lain, mau minta surga, meminta husnul khotimah, keikhlasan, tobat yang diterima, amal soleh, istri soleha, anak yang berbakti dan soleh, minta semua di hari Arafah. Dan ulama menyebutkan keutamaan doa di hari Arafah tidak hanya bagi jamaah haji. Memang di sana lebih diharapkan pengabulannya, tapi tidak menafikan bagi yang tidak ikut haji tidak dihalangi dari keutamaan ini. Karena hadisnya umum. Jadi kita pun yang tidak berhaji boleh menyebutkan doa ini, zikir ini, dan memperbanyak doa di hari Arafah. Apalagi kita sedang puasa, dan puasa adalah saat mustajab untuk berdoa. Masih ingat kemarin kita bahas bahwasanya hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Maka selain memperbanyak doa, memperbanyak istighfar di hari Arafah. Rabbana zalamna anfusana astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak. Ya Allah, hamba ni Rabbi ini zalamtu nafsi zulman katsiran. Perbanyak. Ya, minta ampunan. Jadi poin yang kedua, berdoa di hari Arafah, berzikir dan minta ampunan, beristighfar. Ya, minta biar kita termasuk orang yang Allah bebaskan dari api neraka di hari Arafah. Ya, ini poin yang kedua, memperbanyak doa, zikir, istighfar di hari apa? Arafah. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir di hari tasyrik. Masih ingat hari tasyrik kemarin tanggal berapa? 11, 12, 13 pinter bulan Zulhijjah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Nah, tadi ayam maklumat. Ayam maklumat 10 pertama bulan Zulhijjah. Ayam ma'dudat kata ahli tafsir di Al-Baqarah 203 adalah hari-hari tasyrik. Jadi selain perbanyak zikir di awal tadi di ayam maklumat, juga di ayam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Jadi bukan berarti habis kalau takbiran Idul Fitri, habis sholat hari raya selesai takbiran. Tidak berlaku dengan Idul Adha. Habis sholat hari raya masih ada hari tasyrik, kita diperintahkan tetap takbiran. Jadi tidak hanya 10 hari pertama. Disebutlah nama Allah di hari-hari yang berbilang. Kata Nabi, ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir. Jamaah haji hari tasyrik ngapain? Melempar jumrah, bismillah, Allahu akbar, takbir. Kita ngapain hari tasyrik? Boleh juga menyembelih, bismillah, Allahu akbar. Kalau makan daging ngucapin apa? Bismillah. Makan tekwan, bismillah. Makan pempek, bismillah. Tetap menyebut nama Allah. Ya, jadi kita menyebut nama Allah banyak di hari-hari tasyrik. Saat makan nyebut nama Allah, saat nyembelih nyebut nama Allah, ya, saat kita sholat nyebut nama Allah, saat kita melempar jamrah bagi jamaah haji menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, memperbanyak doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana suaranya? Fokus mencatat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pintar, itu dikenal dengan bahasa orang Indonesia doa sapu jagat. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkhutbah di hari raya Idul Adha. Perbanyak doa di ayam ma'dudat, di hari-hari tasyrik. Karena doa pada hari-hari tasyrik la turad, tidak ditolak. Jadi Masya Allah tuh. Jadi hari tasyrik jangan cuma sibuk ngerendang, tapi juga sibuk banyak-banyak doa. Yang pengen ke STDI minta ke STDI. Yang pengen bebini belum ada ya. Iya, minta. Yang santri minta dimudahkan, minta doain kesehatan untuk ayah ibunya. Ya, minta rezekinya dilancarkan agar bisa sekolahin kalian sampai S3 di Madinah. Amin. Ya, doain. Dan diantara doa yang dianjurkan oleh para ulama salaf seperti Ikrimah, ya, adalah doa sapu jagat. Apa dalilnya Pak Ustadz? Di Al-Baqarah 200 sampai 201. Fa idza qadaitum manasikakum. Kalau kalian udah selesai manasik haji nih, udah selesai tawaf ifadah, sa'i, udah selesai manasik haji, tahallul, udah, fadkurullah, berzikirlah kepada Allah, sebut nama Allah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami dua hal, atina. Apa itu? Fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Apa contoh kebaikan di dunia? Duit, betul. Ya, harta yang baik. Apa lagi deh? Oh, istri, bini, bojone yang soleha, istri yang soleha. Jangan istri aja deh. Ya, banyak istri menakutkan. Tambah istri soleha gitu loh.
Apalagi anak yang berbakti. Tapi ada yang lebih penting deh. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nanti dulu harta sama anak istri. Yang kedua, amal yang soleh diterima, itu maksud kebaikan di dunia kata para ulama. Amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan rezeki yang halal. Maka tolong adik-adik ya, habis subuh jangan lupa. Sebelum kalian mengheningkan cipta, santri-santri habis subuh, ya karena sholat malam ya, masya Allah, husnuzon. Ya jangan lupa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan lupa doa ini habis sholat subuh. Minta 3 hal ini, karena di hidup kita sehari-hari kita minta cuma 3 ini. Kita minta ilmu bermanfaat, amal yang soleh, dan rezeki yang baik. Jadi tugas kita di dunia itu 3. Belajar biar dapat ilmu, beribadah dapat amal soleh, cari rezeki biar dapat rezeki yang baik. Itu aktivitas seorang muslim setiap hari. Ya, dia belajar, dia beribadah, dan dia bekerja. Kemudian barulah tadi tetangga yang baik, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, itu rezeki kebaikan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga dan segala macam kenikmatannya. Bidadari surga, bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikan di akhirat. Dan kemudian kita pinta endingnya wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kita dari azab neraka. Ini tolong doa sapu jagat. Dan sebagian orang banyak meletakkan doa ini sebagai doa penutup, dan itu ada dalilnya, ada sunnahnya. Karena ketika kita sedang tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, kan dimulai dari Hajar Aswad tuh, ya, rukun Hajar Aswad. Ketika sampai rukun Yamani, itu kan udah endingnya, lap terakhir dalam satu putaran. Kita diperintahkan doa apa? Doa sapu jagat. Para ulama dari sini menyebutkan, ya, dari dalam satu putaran itu akhir doa kita adalah doa sapu jagat. Kita berdoa panjang di tawaf itu. Nah, ketika sudah Yamani, penutupnya sapu jagat. Nanti mulai lagi, ya, doa lagi, penutupnya sapu jagat. Sehingga nggak masalah kita jadikan sebagai ending doa kita adalah doa ini. Karena doa ini spesial sekali, meminta semuanya, semua hal kita pinta. Kesehatan ada di sini, ya, orang tua yang baik ada di sini, teman yang baik ada di sini, guru yang baik ada di sini, semua ada di sini. Nggak dibully ada di sini. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terutama di hari-hari tasyrik, ya, di hari-hari tasyrik. Selesai ibadah yang pertama apa? Banyak-banyak zikir. Kemudian yang kedua, di antara ibadah kita di awal-awal Zulhijjah adalah berpuasa. Dari istri Nabi, ya, beberapa istri Nabi menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum yaum Asyura. Nabi itu biasa puasa Asyura 10 Muharram. Yang kedua, wa tis'an min Zilhijjah, 9 hari pertama bulan Zulhijjah. 9 hari. Makanya kaget tadi saya siang tadi. Habis jam 1 lari-lari santri. Bawa piring, ada yang nggak pakai sendal, ya, untuk makan siang. Jalan aja deh, nggak lari itu tuh. Kalau ngantri kan inilah gara-gara apa? Kalian mungkin banyak ngambil lauk lebih dari 1, enggak kan? Berarti tetap cukup itu tuh, mau kalian belakangan, depanan, tetap itulah rezeki kalian. Jadi santai. Dalam urusan dunia Allah mengatakan apa? Carilah. Tapi dalam urusan akhirat Allah suruh berlarilah, kebutlah, fastabiqul khairat, fafiru ilallah, gitu ya. Allah itu ketika ngomongin dunia, carilah, santai.
Tapi kalau ngomongin akhirat, larilah, ngebutlah, ya apalagi fas'au ila zikrillah gitu kan. Ini kebalik. Ini ketika kita dalam kebaikan, misalnya kita santai. Ya. Tapi dalam makanan ngebut. Ini hari-hari orang-orang berpuasa. Meskipun tidak harus berpuasa, tapi tetap tenang, kalem gitu ya. Kemudian yang ketiga, wasalasati ayamin minasyahri. Nabi itu puasa 3 hari dalam setiap bulan. Hadis Nasai dan Imam Ahmad. Jadi kata para ulama ada 3 cara puasa di awal Zulhijjah. Ada berapa cara? 3. Yang pertama berpuasa 9 hari penuh. Tolong praktekkan bagi yang belum pernah. Ya seumur hidup kalau bisa bismillah challenge. Ya apalagi kita kalau 30 hari bisa. Kenapa 9 hari kita nggak bisa? Apalagi ini 10 hari yang lebih baik daripada Ramadan kata sebagian para ulama. Ustadz ngasih taunya terlambat, kami tadi tidak puasa. Tenang, yang kedua ada. Cara berpuasa yang kedua beberapa hari. Boleh 8, boleh 7, boleh 6, boleh 5, boleh 4, 3, 2, 1, boleh. Beberapa hari saja. Boleh digabung dengan puasa Daud. Tanggal 1, 3, 5, 7, 9 pas Arafah. Berarti 5 hari dia. Boleh di Senin Kamis. Nah, aku Senin aja. Senin Kamis, kemudian Seninnya ada Lebaran. Senin Kamis Arafah. Boleh. Ya, boleh digabung dengan Senin Kamis. Yang enggak boleh digabung dengan Ayyamul Bid. Karena belum waktunya gitu. Ya. Dan yang terakhir, Ustadz aku enggak kuat puasa. Aku itu kalau sahurnya jam 4, jam 5 udah lapar. Ya. 5 pagi, 5 sore. Maka dia cukup berpuasa sehari saja. Yang ketiga berpuasa 1 hari di hari Arafah tanggal 9. Yang insya Allah jatuh adik-adik hari Minggu. Hari Minggu. Iya enggak? Senin kan kita ini Lebaran kan ya. Nah berarti hari Minggunya. Ya, jadi jangan enggak berpuasa. Jadi ada 3 cara. Yang pertama 9 hari penuh. Ini praktek Nabi puasa. Dan diamalkan oleh para sahabat. Ibnu Umar puasa 9 hari penuh. Ibnu Umar. Tabi'in, Mujahid, Atta bin Abi Rabah, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin berpuasa 9 hari penuh. Ya, ini pendapat jumhur para ulama, mayoritas. Diperintahkan berpuasa 9 hari penuh di awal bulan Zulhijjah. Yang kodok boleh digabung. Bahkan kata kata Umar bin Khattab, "Ma min ayyam ahabu ilayya an aqdiya fiha syahra Ramadan min ayami al-ashr." Kalau aku mau mengkodok, tidak ada hari yang paling aku suka dibandingkan 10 pertama Zulhijjah. Jadi yang tadi punya utang ya, perempuan yang punya utang atau adik-adik yang merasa sakit atau safar ya, masih punya utang Ramadan. Nah ini momen yang tepat untuk mengkodok di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Minimalnya hari apa tadi? Hari Arafah. Dan hari Arafah disunnahkan bagi yang tidak haji. Adapun yang haji disunnahkan untuk tidak berpuasa karena Nabi tidak puasa Arafah ketika haji wada. Ya bahkan beliau sengaja minum di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengasih tahu kita tidak puasa. Ya kemarin ribut Ustadz Syafiq ya, hafizahullah, lagi Ramadan, lagi safar. Ya kan boleh nggak puasa, beliau ngonten tuh minum untuk menunjukkan kepada masyarakat nggak masalah, itu bukan sesuatu yang tercela. Ingat ya, safar itu meskipun nyaman, VIP, eksekutif, tetap boleh dia untuk tidak puasa. Tetap boleh. Ya, meskipun sunnahnya lihat kepada kondisi, tapi secara boleh, bukan sesuatu yang haram begitu. Apalagi mengedukasi umat, ngasih tahu kalau yang safar itu boleh tidak berpuasa. Bahkan pernah Nabi mengatakan laisal minal bir asyam fi safar.
Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya apa? Yang membuat dia tuh susah gara-gara puasa safar maksain diri. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Kenapa jamaah haji dia nggak puasa? Biar lebih maksimal wukuf di Arafah. Dan jangan adik-adik ketinggalan puasa Arafah. Kenapa? Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun tuh kurang lebih 360 hari. Kalau 2 tahun 720 hari, beli 1 dapat 720. Orang yang ya pintar pasti akan ngejain nih, cuman 1. Kerja sehari digaji 2 tahun. Ya. Ya enggak? Kerja cuman sehari digaji 2 tahun. Mau enggak? Mau. Karena itulah Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Aikizu khadamakum, bangunkan pembantu-pembantu kalian untuk sahur di hari Arafah. Pembantu aja disuruh bangun, apalagi anak, istri, teman-teman, keluarga. Kenapa? Karena ini hari besar. Puasa sunnah yang paling banyak keutamaan penghapusan dosanya ini puasa Arafah. Ya, jadi beli 1 dapat 720, beli 10.000 dapat 7,2 juta. Ya enggak? Ya. Iya. Kerja sehari digaji 720 hari. Ya. Jadi kalau dia kerjanya sebulan 3 juta. Full misalnya 30 hari. Berarti 1 hari berapa? 100.000 ya? 100.000 berarti. Kerja untuk 100.000 dia digaji 2 tahun, 3 juta dikali 12 berarti 36 juta, digaji 72 juta. Itu langsung bisa daftar haji 2 anak laki bini, Pak. Untuk kerja cuma sehari, bukan kerja sebulan. Kalau kerja sebulan aja orang masih kejar. Puasa sebulan dapat keutamaan ampunan 2 tahun, mesti orang kejar. Apalagi cuma 1 hari, bahkan cuma 14 jam. Jadi tolong adik-adik, meskipun waduh siangan Kak Ustadz, nggak sahur, nggak masalah, nggak sahur, lanjut puasa Arafah 2 tahun ampunan ini. Meskipun kata jumhur ulama yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus disertai tobat. Hanya saja ini sebuah faedah. Ibnu Taimiyah mengatakan dosa besar pun bisa diampuni dengan puasa, ya puasa Arafah. Karena umum kan menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Dalam hadis yang lain Nabi ditanya tentang puasa Arafah, atasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Aku berharap Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ustadz, saya masih punya kodok, boleh nggak puasa Arafah? Boleh. Kenapa? Karena kodok itu lebih luas waktunya, bisa sampai bulan Sya'ban. Sedangkan Arafah ya waktunya sempit. Jadi tolong adik-adik ya bangunin bapak, ibu, ya anak istri suruh puasa semua, puasa Arafah. Ya, perjuangan kita. Kalau orang jamaah haji berjuang mereka panas-panasan di Arafah, kita berjuang panas-panasan karena puasa. Ya. Nah, ada pembahasan lain tentang puasa tarwiyah. Masih ingat tarwiyah tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 8, pinter. Ada sebuah hadis menyebutkan tentang puasa hari tarwiyah. Hanya saja yang lebih tepat dalil tentang puasa tarwiyah hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sehingga tidak ada itu yang namanya puasa tarwiyah. Ya, kenapa puasa tanggal 8 tarwiyah enggak ada. Tapi kalau dia puasanya umum 9 awal Zulhijjah kan masuk tuh 8. Ya kan? Kenapa puasa? Karena ini termasuk 9 hari pertama Zulhijjah. Boleh. Yang enggak boleh apa? Puasa tarwiyah. Beda ini ya. Contoh kayak puasa Rajab. Kenapa kamu puasa? Saya puasa karena saya puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Bagus. Ayyamul Bid di bulan Rajab. Bagus. Ya, Daud di bulan Rajab. Bagus. Tapi kalau puasa khusus Rajab, nah ini yang dikritik oleh para ulama.
Jadi kapan puasa? 9 hari pertama bulan Zulhijjah, boleh 8, 7, 6, boleh sampai 1. Adapun di hari raya diharamkan berpuasa. Tanggal 10 nggak boleh puasa. Begitu juga di hari tasyrik, adik-adik. 4 hari ini kita harus bersenang-senang. Syiar Islam menampakkan kesenangan di hari raya. Dan senangnya manusia dengan makan dan minum. Ya dak? Iya. Syukuran itu, syukurannya di intetiknya dengan makan minum, bukan dengan baca Quran. Syukuran rumah baru, makan minum. Syukuran pulang dari haji, makan minum. Karena makan minum itu adalah wujud dari kegembiraan. Maka bikin orang senang gimana? Kasih dia makan, kasih dia minum. Senang gak dikasih makan minum gratis? Senang. Tolong biasakan kalian kasih teman, meskipun cuman Rp1.000, ya. Beli misalnya apa, risol 1. Jadi jangan ada lagi yang habis risol itu. Ya, beliin. Kalau Ustaz aku udah pengen makan untuk temanmu yang jarang jajan. Berbagi, fase kalian ini udah fase berbagi. Kalau anak-anak bolehlah mereka fase jangan rajin sedekah. Mereka belajar dulu untuk mempertahankan hartanya. Tapi kalau kalian udah balik, udah disyariatkan untuk berbagi. Ya. Kalau anak SD, anak TK, kata para ahli ada yang mengatakan enggak, ya bagusnya jangan sering-sering berbagi. Ini makanan aku, pelitnya bagus. Itu salah satu modal mereka untuk bertahan hidup. Nih, biar jajannya tidak mudah diambil teman, diambil terus aja. Kenapa? Dari SD dari TK udah diajarin sedekah. Tapi diajarin dulu untuk mempertahankan harta. Nanti ketika dia udah akalnya udah main, baru dia diajarin berbagi. Ya. Ustadz berarti ayamul bid haram. Iya. Kalau teka-teki hari yang haram berpuasa ayamul bid 13 Zulhijjah. Kenapa? Hari tasyrik, pinter. Kecuali bagi orang yang haji, tamatu atau kiron, dia harus hadiu tuh, harus nyembelih kambing. Nah, enggak punya sembelihan gimana? Maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari ya fil hajj wa sab'atun idza raja'tum. 7 harinya ketika kalian sudah pulang ke Indonesia, ya. Nah, 3 hari ketika haji kata para ulama boleh, kata Aisyah dan teman-temannya, boleh dia di ayam tasyrik. Wallahu taala alam. Teka-teki juga. Ayam tasyrik kan haram berpuasa, tapi kapan seorang boleh puasa di ayam tasyrik? Bagi jamaah haji tamattu qiran yang tidak punya hadiu, dia boleh berpuasa di hari tasyrik. Wallahu taala alam. Ini ya ibadah yang tolong kalau bisa kalian naik level. Tiap tahun jangan Arafah terus, naiklah. Tahun kemarin udah Arafah aku, tahun ini 2 hari gitu loh. Senin dengan atau Kamis dengan Ahad kan, Kamis ya Ahad kan kita puasa Arafahnya. Nanti tahun depannya lagi tuh. Ya nanti ketika ya rombongan siapa nih? Rombongan Padil dan kawan-kawan, mana Padil? Sudah balik? Sudah? Belum? Mana Padil? Sakit ya? Hah? Padil kelas 7 sudah pulang? Sudah pulang dia? Syafahullah ya. Atau Alim, mana Alim? Mana Alim? Nah itu Alim. Alim kelas 3 nanti puasanya 3 hari. Ya tanggal berapa Arafah begitu. Nanti ketika SMA kelas 1 di sini ya nanti puasanya 4 hari. Sehingga semakin tahun udah biasa 9 Zulhijjah itu. Meninggal rutin 9 hari bulan Zulhijjah. Ya, saya sering bilang ketika kita sedang berada di puncak treble winner, pensiun, oh itu hanyalah sejarah indah. Makanya ada yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Tidak apa-apa kita terjatuh di awal kayak pemain tinju. Pemain tinju itu bukan yang paling kena bonyok yang pertama, tapi yang bangkit di akhir itu kehidupan. Ya, ada pemain tinju Mike Tyson sama Muhammad Ali misalnya. Ya, Muhammad Ali kena pukul terus pukul bangkit lagi, kena pukul bangkit lagi, pukul bangkit lagi. Muhammad Ali mukul sekali Mike Tyson langsung KO. Gak bisa berdiri lagi. Siapa yang menang? Muhammad Ali. Ya, berdiri
di akhir dia, meskipun dia sering terjatuh. Begitu juga kita kehidupan, maka pastikan kita menang di treble winner. Ya, perbaiki di diri. Santri kelas 7 pelanggaran, kelas 8 pelanggaran, kelas 9 santri terbaik. Ketika kelulusan wisuda, santri terbaik tahun ini, maju dia. Padahal ini sering minggat kelas 7. Kelas 8 dia sering apa misalnya? Sering mukul temennya. Tapi tadi ending happy ending, orang udah lupa dengan masa lalu. Yang penting bagaimana engkau menutup kehidupanmu, ya. Ini ibadah yang kedua. Yang ketiga adalah haji. Haji. Termasuk umroh ya, karena ya haji tamatu atau kiron. Karena sayang kalau nggak pakai digabung dengan umroh. Bagi yang punya kelapangan, harta, adik-adik, yang orang tuanya masih sehat, yang orang tuanya udah pernah haji, coba tanya, Bi, adik pengen nabung haji, berapalah potongan uang jajan sebulan, begitu. Ya, yang uang orangnya tuanya Pertamina gitu atau yang mana itu, pokoknya yang kaya-kaya gitu. Ya kalau bisa tabung haji dari sekarang adik-adik. Kalian nikah langsung sama anak sama istri gitu. Ya, ibu anak ketika haji dia cerita, ya ada anak muda, pengantin baru, ya pengantin baru dia itu haji, ditanya kapan nabungnya, habis tamat SMA dia langsung buka tabungan, pacaran mereka ini, ya kemudian ketika tamat SMA dua-duanya langsung nabung haji. Apalagi sekarang kan ada tabungan haji anak-anak tuh ada tuh. Soalnya sekarang ya. Itu bismillah ada. Jangan nunggu seperti kami ini. Yang keempat, sholat hari raya Idul Adha. Perhatikan di antara sunnah nanti hari Senin nanti, tidak makan minum terlebih dahulu setelah sholat subuh sampai sholat hari raya Idul Adha. Ada yang bilang ini khusus pengorban, yang korban, yang enggak korban enggak. Tapi ya Allah alam amannya khuruj minal khilaf, meskipun kita enggak berkorban, enggak berkurban, kita tetap puasa sebentar. Bukan puasa bahasanya, tidak makan minum sebentar, gitu loh. Ya, habis sholat subuh sampai sholat hari raya Idul Adha. Berapa jam cuman itu? Cuman 2 jam 3 jam. Nanti habis sholat hari raya baru boleh makan minum, bukan baru boleh, baru bagusnya makan dan minum. Idealnya bagi yang berkurban tuh langsung makannya daging kurbannya, cuman kan sulit prakteknya kita ini. Ya kita biasanya siang baru jadi satenya kan. Kalau jam 8 itu jarang, ini di antara sunnah yang jarang dipraktekkan adalah yang berkurban sarapan dengan daging kurbannya. Nah, kita kan agak repot. Ya wallahu taala alam. Sudah masuk waktu azan? Sudah. Ya, silakan kita azan dulu. Ya, nanti kita lanjutkan setelah azan sedikit lagi. Bismillah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, jadi yang ketiga apa tadi? Haji dan umrah. Kita lanjutkan tentang amalan di bulan bulan Zulhijjah. Yang keempat adalah sholat hari raya Idul Adha, dan disunnahkan ya bagi orang yang di sholat hari raya Idul Adha tidak makan minum terlebih dahulu. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dan minum. Bagusnya dengan kurma bilangan ganjil, ya kan? 1 kurma, 3 kurma, atau 5 kurma. Tapi kalau Idul Adha disunnahkan tidak makan sebentar. Dan sunnah-sunnah lainnya yang kita pernah bahas sebelumnya ya di hari raya Idul Adha, kayak mandi, bersiwak, kemudian ya bersegera ke tempat sholat, jalan kaki, takbir, dengarkan khutbah sampai selesai, pulangnya dengan perginya rutenya beda, dan sholat 2 rakaat setiba di rumah. Kemudian yang kelima adalah berkurban. Waktu berkurban itu di hari Idul Adha, hari Nahar, sampai hari terakhir hari tasyrik. Jadi ada 4 hari. Ya. Ini jumhur para ulama. Tapi jumhur sahabat berapa hari? 3. Ya, jumhur sahabat mengatakan kurban itu cuma 3 hari. 10, 11, 12, 13 enggak. Hari tasyrik terakhir enggak. Maka keluar dari khilaf, kita enggak usah berkurban tanggal 13. Meskipun jumhur ulama mengatakan, fuqaha mengatakan boleh 4 hari, ya. Kata Nabi, wa kullu ayyami tasyrik zabhun. Semua berarti 3 hari kan? Semua hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih kurban. Jadi kalau gajiannya baru tanggal 11, 12 boleh dia berkurban. Dan warning, perhatikan, bagi yang sudah niat kurban mulai tanggal 1 kemarin malamnya, ya, malam Sabtu, itu dilarang untuk memotong kuku, motong rambut, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, ya, itu semuanya diharamkan bagi yang berkurban. Makanya potong rambut Jumat sore, ya Jumat siang ding, karena malam Sabtunya udah 1 Zulhijjah, ya. Dan kurban ini bukan suatu ibadah yang istimewa, ya, maksudnya biasa Pak, kurban itu. Makanya jangan sampai orang wah hebat kurban, enggak, kurban setiap tahun tuh biasa. Yang luar biasa tuh haji, ya, itu baru luar biasa. Ya, maka harus kita ubah. Kita sekarang udah kurban tahun kemarin. Nah, ini salah. Yang kurban itu kalau bisa setiap tahun. Dan sekarang ada yang di bawah 2 juta pun bisa. Syafi'iyah bilang ini makruh, tapi yang lebih tepat diharamkan. Pernah kita bahas ini sebelumnya ya di fikih kurban, ya. Dan larangan ini hanya untuk bagi yang berkurban, tidak berlaku dengan keluarganya. Kemudian yang keenam, di antara amalan di bulan Zulhijjah adalah menampakkan kegembiraan dengan makan minum di hari Lebaran, Idul Adha, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Ya, jadi dengan senang. Senang, tersenyum, bajunya bagus, nggak masalah, ya, ke silaturahmi, ukhuwah, ke rumah tetangga, bagus, boleh, sesuatu yang diperbolehkan. Open house biasanya itu orang-orang, ya, nggak masalah, ya. Yang lagi liburan di Palembang main ke rumah nggak masalah, ya, main ke rumah, asal adab bertamu sekarang kasih tahu dulu, tapi jangan ngajak yang lain, ya, khusus santri aja. Ya, yang ketujuh, ya, yang terakhir adalah amalan ibadah pada umumnya. Sholat sunnah, baca Quran, berbakti, silaturahmi, sedekah, belajar, pengajian. Jadi pengajian kita malam ini sama pengajian Ustaz Taufik kemarin itu lebih baik dalam sepanjang tahun. Kenapa? Hari-hari terbaik, hari-hari yang amal soleh Allah lebih cintai. Maka tolong 10 hari ini challenge diri kita, jangan sampai kita masbuk. Ya, kalau bisa 10 hari ini sholat di masjid terus, di berjamaah, nggak masbuk. Kalau bisa nggak sholat malam, ya, sholat malam nggak bisa, ya, sholat malam di akhir waktu, di awal malam boleh, sebelum tidur boleh.
Jangan sampai tinggalkan 12 rakaat sholat rawatib nih, challenge ini 10 hari terbaik ini. Kalau kita di Ramadan totalitas, harusnya 10 hari ini lebih totalitas. Kalau Ramadan yang 30 hari Allah mengatakan ayam ma'dudat cuman sebentar, apalagi 10 hari, beles, enggak terasa, tiba-tiba udah lebaran. Enggak terasa adik-adik. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bagusnya khatam kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau 10 hari khatam berarti 1 hari berapa juz baca? 3 juz. Nah ini kan sudah target semua nih. Target kan? Nah maksimalkan baca Quran ya, khatam kan. Kejar kalau bisa. Ustaz terlambat ngomonglah sehari. Kejar 4 juz sehari. Ya, dari mulai malam ini bismillah, gas. Al-Baqarah kan udah hafal tuh menjemnya, sebentar lagi selesai, setengah jam sejam Al-Baqarah. Nanti baru Ali Imran dan seterusnya. Ya, kalau bisa khatam nanti ketika lebaran 10 tanggal 10 hari yang paling Allah paling agung Allah cintai, itu kita bisa khatam Quran. Kata para ulama. Tipsnya setelah sholat atau sebelum sholat, ketika sholat itu 6 lembar. Ya, setengah juz, kurang lebih ya. 6 lembar. Jadi sholat subuh 6 lembar, sholat zuhur 6 lembar, asar 6 lembar, maghrib 6 lembar, isya 6 lembar, selesai 3 juz 1 hari. Ya, 10 hari khatam alhamdulillah, selesai. Inilah amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah. Ulang yang pertama apa? Memperbanyak zikir dan doa, takbiran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, haji umroh. Yang keempat, sholat hari raya dan juga amal-amal di hari raya Idul Adha lainnya. Yang kelima, kurban. Yang keenam, menampakkan kegembiraan syiar Islam, kesenangan. Dan terakhir, amal ibadah secara umum, sedekah. Tiap hari kasih di kota itu, ya 1.000, 2.000, 5.000. Atau traktir kawan. Pokoknya tiap hari aku harus menaktir kawan aku meskipun sikap gorengan. Nah itu bismillah, 10 hari ini deh. Ya, yang biasanya nelponnya 5 menit, 10 menit. Ya Umi, ya adik sayang Umi itu. Uhibbuki fillah. Apa artinya? Aku sayang Umi karena Allah. Itu. Berbakti sama orang tua, doain orang tuanya lebih banyak. Apalagi? Ya, jangan bully orang di 10 hari ini. Apalagi? Ya, kajian, baca bukunya lebih banyak. Oh, udah kelas meeting Ustaz. Tetap baca buku di maktabah tuh, banyak buku-buku yang bisa dimaksimalkan. Allah Ta'ala, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan banyak tanya jawab yang sebenarnya sudah terjawab. Saya husnuzon santri ini nanya dulu sebelum selesai materi. Makanya bagusnya adik-adik bertanya itu kalau udah mau habis materi, mungkin jawaban kalian tuh terjawab sepanjang materinya berlangsung. Contoh, apakah boleh jika kita puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah cuma 5 hari saja? Kan sudah dibahas tadi. 9 boleh, 8 boleh, 7 boleh, 1 pun boleh, Ida pun boleh, kan tidak wajib. Ayah aku dah kalah Arafah, ngapa? Malus. Haram tak? Tidak haram. Dosa tak? Tidak dosa. Tapi rugi. Rugi. Ustadz berbuat maksiat pada bulan Zulhijjah, apakah dosa dilipat gandakan? Ini pun kita bahas kemarin Selasa. Ya, di antara bulan haram itu amal soleh dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan. Ya, jadi main kelas meetingnya santai, jangan kasar-kasar sama teman-temannya. Apa hukum mengikuti takbiran keliling? Iya ya. Secara ada takbiran ya itu mereka sama-sama satu komando ya. Cuman sekedar lihat-lihat aja nggak masalah, asal tidak ada ikhtilat di sana ya. Paling lihat di depan rumah kita kan kalau sama anak-anak tuh ya, anak misalnya pengen lihat ada orang-orang rame-rame nggak masalah. Ya. Saat kita potong rambut tanggal 1, kita baru dapat kabar tanggal 2 Zulhijjah. Nah ini kalau kita motong rambut ketika kita kurban di awal Zulhijjah, kurban kita tetap sah, tidak ada kaitan dengan kurban, tapi kita dosa. Tapi kalau karena dia nggak tahu nggak dosa. Innallaha tajawaza an ummati al khata wal ikrah wa nisyan wa masukriya alaihi.
ya Allah memaafkan dosa karena tidak tahu, ya keliru, kemudian lupa dan yang dipaksa, ya. Nanti ya kita bahas yang di luar tema. Boleh ada nambah Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ya, madhab Syafi'iyah mengatakan boleh dan saya berpendapat ini pun boleh karena memang dalam sigo-sigo seperti ini tidak ada lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penamaan sapu jagat dari mana Ustaz? Itu cuman penamaan secara Indonesia saja, masyarakat. Tidak ada penamaan khusus karena sapu jagat itu artinya kan semua doa gitu loh. Doa kebaikan semua di sapu jagat, namun sapu jagat. Doa kebaikan dunia ada, akhirat ada. Jadi itu bukan penamaan yang harus, enggak nyebut nama pun itu pun enggak masalah. Ustaz, amalan apa saja di bulan Zulhijjah yang dianggap sangat sepele padahal pahalanya sangat besar? Ya ini kita sebut semua ini. Ini kan disepelein orang nih, puasa disepelein orang ya. Kemudian apalagi zikir, takbiran. Kayak tadi kan anak takbiran, aneh orang lihat santri-santri. Hah? Belum lebaran Ustaz misalnya. Nah ini karena apa dikiranya lebaran aja takbiran padahal tanggal 1 udah bertakbiran ya. Ustaz saya bingung puasa ini maksud 9 hari full atau hari tertentu. Nah, ini ledak nyimak tadi. Ya, 9 hari full boleh, 8, 7, 6, 5 itu boleh semua. Ya, kurban untuk orang yang sudah meninggal ya, kalau dia berwasiat boleh. Ya, kalau dia tidak berwasiat maka sebaiknya tidak usah. Cukup kita saja ya. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena bagian dari sedekah, dikiaskan dengan sedekah. Mengkodok puasa Arafah, insyaallah tidak perlu dikodok puasa Arafah. Memberi makan buka puasa Arafah ya boleh, tapi untuk keutamaan dapat ampunan wallahu alam saya tidak tahu. Nah itu saja ya. Karena yang lain di luar tema. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah hari Selasa kita lanjutkan dengan fikih Syalbani tentang fikih salat hari raya ya, tentang hari raya lebih mendetail lagi. Ya wallahu taala alam. Kita akhiri subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.